Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Muhammad Aryan Firdaus, biasa dipanggil Ryan, dari kelas Gedung 1, D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, NIM 033. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal UAS dengan matkul analisa struktur. Nah, pada soal ini, number of stories diwajibkan minimal 3, number of base yang X itu minimal 2, dan yang Y itu juga minimal 2. Namun, pada kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan number of stories-nya itu. Saya pilih 6 dengan masing-masing tingginya itu 3,53 meter. Lalu yang X itu 4 dengan panjang 3,53 meter dan Y-nya juga 4 dengan panjang 3,53 meter juga. Nah, pada kali ini ada rencana struktur juga, yaitu ada modulus elastisitas beton, ada berjenis beton sebesar 2400, mutu beton FC 25 MPa. Ada mutu baja tulangan longitudinal BJ 40, ada mutu baja tulangan geser BJ TP 24 dengan FY dan FU ada di samping. Beban rencana. Nah, di sini ada beban rencana yaitu beban sendiri elemen. Lalu yang kedua ada beban mati plat lantai sebesar 350, ada beban mati plat atap dengan besar beban 300 kg per meter persegi. Lalu ada beban hidup juga pada plat lantai sebesar 150 dan pada plat atap 100 kg per meter persegi. Nah, di sini juga ada tambahan beban horizontal di setiap lantai yaitu 123 kg. Nah, untuk beban horizontal ini nanti akan kita masukkan ke beban gempa. Nah, untuk kombinasi pembebanan ada yang pertama 1,2D plus 1,6L. Yang kedua ada 1,2D plus 0,5L plus 1E. Yang ketiga ada 1,2D plus 0,5L min 1E. Nah, di sini untuk D itu adalah beban mati dan yang L itu beban hidup serta yang E itu adalah beban gempa. Oke, sebelum masuk ke SAP-nya, kita harus menghitung distribusi pembebanan dulu. Nah, di sini akan diilustrasikan sebagai beban amplop. Di sini ada gambar segitiga. Jika dipotong jadi segitiga kayak gini, dengan bentang 3,53, lalu dengan tinggi 1,765. Di sini kita mencari beban mati untuk lantai itu, rumusnya Q sama dengan 1,765 itu didapat dari tinggi segitiga dikali 350. 350 itu didapat dari diketahui tadi yaitu besar beban pada plat lantai yaitu 350 ini. Nah, maka didapat 617,75 kg per meter. Sama halnya dengan beban mati untuk atap, beban hidup untuk lantai dan beban hidup untuk atap yaitu tinggi segitiga dikali dengan besar beban pada setiap lantai ataupun atap. Oke, selanjutnya kita mencari dimensi balok dan kolom. Yang pertama kita mencari balok dulu. Untuk balok itu bisa mencari H dulu, yaitu dengan rumus L per 16. L-nya itu 3,53, yaitu bentang tadi. Ini 3,53 sorry. Per 16 sama dengan 0,22 meter. Nah, saya ambil 0,3 meter. Untuk B itu rumusnya H per 2. Hanya udah dicari tadi, yaitu 0,3 per 2. Maka dari itu didapat 0,15. Jadi untuk balok B sama H-nya itu untuk B 0,15 meter, untuk H-nya 0,3 meter. Lalu untuk kolom, aku ambil 0,25 karena pada kolom itu diusahakan panjangnya itu di antara B dan H. Jadi B-nya itu 0,15 dan H-nya 0,3, jadi di antara itu bisa 0,20 atau 0,25 atau 0,3 sekalian bisa. Tapi saya mengambil 0,25. Untuk H sama dengan B karena bentuk kolomnya itu persegi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita ke SAP. Oke, pertama-tama kita harus membuka SAP-nya dulu. Kalau sudah dibuka, mari kita new model. Di sini new model itu kita menentukan satuan yang cocok dengan soal. Pada soal
Untuk satuannya itu ada kilogram dan meter, maka dari itu kita pakai kilogram force meter. Ini udah, lalu kita pakai 3D frames karena ini nanti 3 dimensi. Oke, number of storiesnya itu kita ganti 6, number of peaks yang X itu 4, yang Y juga 4. Dengan tingginya ini 3,53, yang X itu juga 3,53, dan yang Y juga 3,53. Kalau sudah di OK. Nah, ini adalah bentuk dari portal yang akan kita kerjakan nanti. Tapi sebelumnya kita harus mengganti tumpuan ini menjadi tumpuan jepit karena ini masih sendi. Dengan cara sign join. Nah, di apply. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa ini sudah memakai jepit semua, bukan sendi. Langkah selanjutnya yaitu kita ke material. Oke, langkah pertama untuk menentukan material yaitu kita ke define, terus ke materials. Nah, ini kita modify aja. Kita ganti nama menjadi beton 25 MPa. Untuk berat jenisnya ada 2400. Lalu kita masuk ke modulus elastisitas dan FC aksen. Untuk modulus elastisitas di sini ada 4700 akar FC aksen, dan FC aksennya itu ada 25 MPa. Kita ganti dulu MPa itu jadi Newton milimeter. Ini 25, dan yang bawahnya juga 25. Modulus elastisitasnya tadi 4700 dikali SQR. SQR itu adalah lambang dari akar kali 25. 25 ini FC aksennya tadi. Nah, kalau sudah, kita ubah ke kilogram force meter. Nah, ini nanti modulus elastisitas dan FC aksennya akan berubah sendiri mengikuti satuan yang telah ditetapkan. Kalau sudah, kita OK. Lalu selanjutnya ada material lagi yaitu BJTD 40 dan BJTP 24. Kita add new material, still repair karena baja, standarnya user kita bikin sendiri. Nah, kita ganti BJTD 40. Nah, untuk berat jenisnya kita lihat di tabel. Untuk baja sendiri 78,5. Jadi di sini, oh ya, ini harus kita ganti juga. Tadi ini satuannya kan kilonewton per meter, maka dari itu kita ganti kilonewton meter. Kita ganti 78,5. Selanjutnya kita ada FY dan FO, ada modulus elastisitas juga. Kita ganti Newton milimeter karena satuannya MPa. Nah, untuk FY-nya BJTD 40 ada 400 MPa dan F-nya 570 MPa. Oke, FY 400, terus FO-nya 570, FY-nya 400, FU-nya 570. Nah, modulus elastisitas baja itu sudah diketahui bahwa 200.000. Selanjutnya kita ganti ke kilogram force meter. Kalau sudah di OK. Nah, kurang satu lagi BJTP 24. Kita copy aja. Kita ganti BJTP 24. Ini sama berat jenisnya karena baja. Modulus elastisitasnya juga sama. Nah, yang membedakan antara 40 dan 24 ini adalah FY dan FU-nya. Untuk FY-nya yang 24 itu ada 240 dan FU-nya 390. 240 390 240
dan 390. Oke, kalau sudah diganti kilogram force, lalu oke. Nah, di sini kita udah punya 3 material, yaitu beton 25 MPa, tulangan longitudinal 40, dan tulangan geser 24. Selanjutnya kita ke menentukan ukuran balok dan kolom. Oke, selanjutnya kita ke define section properties frame section. Nah, di sini untuk menentukan ukuran balok dan kolom, kita add new property concrete ini beton, kita pilih rectangular, terus ini kita balok dulu karena tadi kita ngitungnya balok dulu. Balok 15 kali 30. Nah, di sini tingginya 0,3 dan ininya 0,15. Ini sudah benar, materialnya menggunakan beton 25 MPa. Terus kita coba ke sini. Nah, di sini kita pakainya beam karena balok. Ini BCT. Ini yang untuk geser kita pakai yang 24. Yang longitudinal tetap pakai 40. Terus cover concrete cover itu adalah selimut beton. Di sini kita menggunakan selimut beton balok kolom 0,04. Nah, kita ganti 0,04. Kalau sudah di oke, nah ini udah semua balok kita oke. Sekarang kita kolom. Kita add copy aja karena hampir sama. Kolom 25 kali 25. Nah, di sini kita ganti 25, 0,25 maksudku 0,25. Nah, ini kita ganti kolom. Ini udah sama, terus ini sudah sama. Jadi kita oke langsung. Kita oke. Nah, jadi di sini udah ada kolom sama balok dengan ukuran baloknya 0,15 meter kali 0,3 meter dan kolomnya 0,25 meter kali 0,25 meter. Kita oke. Oke, langkah selanjutnya yaitu menempatkan penampang ke tempatnya. Jadi kalau misal kolom ya kita pakai kolom 25 kali 25, kalau balok ya pakai 15 kali 30. Caranya yaitu assign, terus frame section. Nah, di sini kita harus menentukan dulu mana yang kolom dan mana yang balok. Oke, sini. Jadi kita akan menentukan kolomnya dulu ya. Nah, kita bisa pakai cara memencet satu-satu seperti ini, tapi kan agak lama, jadi kita makanya langsung di blok gini. Tapi harus tetap berhati-hati karena takutnya kalau terkena balok. Oke. Jadi emang seperti ini agak lama. Dan nah ini semua tadi udah kolomnya udah kita blok. Nah, udah semua. Kita lihat, kita menggunakan kolom 25 kali 25. Oke. Nah, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan yang 2 dimensi. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa yang bagian kolom-kolom itu sudah kolom 25, kolom 25, dan baloknya itu masih belum. Nah, sekarang waktunya kita ke balok. Untuk baloknya sama seperti kolom, kita harus satu-satu atau kita langsung bisa blok.
tapi memang lumayan memakan waktu. Mohon bersabar. Nah, ini memang harus per lantai satu-satu. Dan juga harus berhati-hati kalau takutnya kena kolom. Nah, ini balok sudah semua. Kita menggunakan balok 15x30. Kalau sudah di play. Nah, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan yang X, Y, view. Nah, di sini sudah terlihat bahwa udah balok 15, balok 15x30, balok 15x30. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan apa yang ada di soal. Bisa lihat di lantai atas, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi sama aja, soalnya tampilannya itu memang dari atas. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan. Nah, di sini di soal tadi kan kita ada 3 beban nih. Ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Makanya kita input satu-satu. Caranya kita masuk ke define, selanjutnya load patterns. Nah, di sini ada beban mati, udah ini. Terus kita ke beban hidup, add new, terus ke beban gempa. Nah, ini sudah, lalu kita oke. Sekarang kita masuk ke kombinasi pembebanan. Define load combination. Nah, add new combo. Kita ganti sesuai yang ada di yang diperintahkan. 1,2D plus 1,6L. 1,2D plus 1,6L. Nah, di sini kita ikuti skalanya 1,2D, add, terus yang beban hidup 1,6. Nah, sudah di oke. Nah, kita udah punya satu, terus kita copy. Ada kombinasi beban lagi 1,2D plus 0,5L plus 1E. Jadi 1,2D plus 0,5L plus 1E. 1,2D sudah, ini kita ganti 0,5 modify, terus yang quick 1 add. Udah ada 1,2, 0,5 dan 1. Nah, lanjut kita oke. Nah, selanjutnya ada 1,2D plus 0,5L min 1E. Jadi ini tinggal kita add copy of combo. Nah, ini yang quick kita kurangin, kita beri tanda minus, modify. Jangan lupa ganti namanya biar mempermudah kita ke depannya. Plus 0,5 L min 1E. Nah, ini sudah semua 1,2D, 0,5L, min 1E. Jadi emang harus teliti. Ini kita sudah punya 3 kombinasi. Yang pertama 1,2D plus 1,6L, 1,2D plus 0,5L plus 1E. Yang ketiga ada 1,2D plus 0,5L min 1E. Jadi sudah, kita oke.
Oke, langkah selanjutnya yaitu menginput beban atau menambahkan beban ke dalam portal atau struktur ini. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui bebannya dulu. Kita mulai dari yang atap, yang paling atas dulu dan yang mati. Oke, diketahui bahwa QD yang bagian atap yaitu 529,5 pada jarak ke 1,765. Namun pada jarak ke 0, dia Q-nya 0 dan jarak ke 3,53 dia 0 juga. Maka dari itu nanti akan membentuk sebuah bentuk segitiga. Oke, yang pertama kita mulai menentukan portal yang atap. Batang yang atap maksud saya. Nah, kalau sudah, bisa kita blok, bisa kita pilih satu-satu. Kalau aku blok, terus assign, frame load, distribute. Nah, kita pakai replace absolute 0, 0, ini 1,765, ini 3,53. Nah, loadsnya ini kita pakai yang 529,5. Kalau sudah di apply. Oke, udah. Nah, apakah ini udah? Belum. Jadi untuk bagian yang tengah, bagian ini, itu dia menopang dua segitiga. Kenapa? Dia menopang bagian kiri dan bagian kanan, maupun bagian atas ataupun yang bawah. Beda halnya sama yang luar, kalau luar itu hanya menopang satu segitiga. Entah itu bagian bawah, hanya bagian bawah atau bagian kanan saja. Kalau yang tengah itu dua. Maka dari itu kita harus menambahkan beban lagi satu, beban segitiga lagi satu dengan nilai yang sama. Caranya kita add, nah langsung apply. Oke, kita bisa mengeceknya dari 2 dimensi juga bisa, 3 dimensi juga bisa, tapi enaknya pakai 2 dimensi. Nah, oke, bentar. Oke, ini untuk yang luar itu masih 529,5. Namun yang dalam ini sudah 1059, jadi sudah ditambahkan. Nah, jadi bagian dalam itu sudah semua dan bagian luar juga udah 529. Nah, ini kolom kelima. Kolom ke-1 kecil, kolom kedua udah segitiganya udah gede, kolom ketiga juga, 4 juga, kelima kecil. Nah, untuk 1 sama 5 itu kan kolom yang bagian luar, maka dari itu kecil, hanya 529,5. Namun bagian kolom kedua, 3 dan 4 itu kan kolom bagian tengah. Jadi ada 2 segitiga gitu. Lanjut untuk bagian plat lantai. Untuk plat lantai sama seperti plat atap, namun bedanya hanya di bagian key. Nanti key-nya dia lebih besar, karena diketahui lebih besar. Nah, ini memang harus bersabar. Dan menurut saya ini langkah-langkah ini yang paling ribet, yang paling lama. Jadi harus butuh ketelitian dan butuh kesabaran. Oke. Nah, ini kan sudah semua bagian plat lantai. Jadi tinggal kita input bebannya. Bebannya itu sama pada titik ke 1,765, yaitu 617,75. 617,75. Nah, kalau sudah di play. Kenapa menjadi seperti ini? Nah, tidak apa-apa, harus santai. Nah, sama seperti plat atap tadi, untuk bagian tengah dari ini, dari plat lantai juga harus menopang 2 segitiga. Jadi kita harus tambahkan. Nah, caranya gini aja, lewat 2 dimensi yang bagian XY.
Ini umpetin dulu nggak apa-apa. Oke, udah. Terus ke bawah. Ini semuanya ya, pelat lantai semuanya. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, kita add dengan nilai yang sama, lalu kita apply. Nah, oh tidak terlihat ya. Kita pakai X ya. Nah, di sini itu kolom kelima, ininya segitiganya kecil, sebesar 617,75. Ini juga ke satu, kecil segitiganya 617,75 karena kolom 1 sama kolom 5 tadi kan di luar, sudah seperti yang aku bilang tadi. Nah, beda sama kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Dia lebih tinggi daripada yang kolom ke-1 dan ke-5. Nilainya juga bertambah 1, 2, 3, 5,5. Nah, itu adalah beban matinya. Oke, setelah kita menambahkan beban mati ke portal, selanjutnya kita menambahkan beban hidup ke portalnya. Caranya sama seperti tadi, beban mati, yaitu diblok dulu, assign, frame load, distribute. Nah, namun bedanya di nilai key. Kalau nilai key mati kan ini 617,75. Kalau beban nilai key hidup pada atap 176,5. Jadi kita 176,5. Oh iya, jangan lupa ini kita ganti live hidup. Oke, kalau sudah di play, bismillah. Nah, udah, ini gak usah dilihat dulu, nggak apa-apa. Kita lihatnya yang bagian ini. Selanjutnya kita ke, oh iya, masih beban hidup sih. Tapi ini kita menambah beban segitiga kepada balok bagian tengah. Jadi sama kayak tadi yang mati, bagian tengah itu menopang 2 segitiga gitu, teman-teman. Oh, ini bukan yang ini. Jadi ini kan masih atap nih ya. Nah, ini oke, udah atap kan, terus di assign, frame load, distribute. Ini udah hidup, beban hidup maksudku, terus loadsnya itu udah sama, jangan lupa di add, terus di apply. Nah, kita cek pakai X nya nggak apa-apa. Ini untuk kolom keempat itu sudah berapa ini? 300. Nah, 353. Jadi memang sudah benar. Nah, untuk yang kelima, kolom kelima itu masih kecil segitiganya, sebesar 176,5. Jadi untuk kolom yang luar sama kayak tadi itu, kolom luar itu tetap cuman 1 segitiga. Kalau kolom yang dalam itu udah 2. Ini kolom 1 kan kolom luar, jadi segitiganya kecil. Nah, kolom 2 udah segitiga besar. Selanjutnya untuk plat yang lantai, kita blok dulu. Prosesnya memang sangat-sangat panjang sekali, enggak efektif. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, kalau sudah, nah waktunya kita menambahkan beban hidup plat lantai. Beban hidup plat lantai KL-nya itu 264,75. 264,75. Kalau sudah di di apply maksudku. Nah,
Oke, untuk yang bagian tengah kita bikin 2 lagi. Nah, ini kan lantai nomor 2 dari atas. Ini bagian tengah udah ke blok. Ini mana? Oke. Udah. Oke. Sampai bawah ya ini. Oh, udah selesai. Udah semua. Udah tidak ada yang terlewat. Nah, kan sama nih loads-nya atau key-nya. Jadi tinggal kita add. Lalu kita apply. Nah, sudah. Kita ngeceknya bisa pakai XY, bisa pakai YZ. Di sini terlihat bahwa ini kolom kedua segitiganya besar-besar. Nah, kita lihat kolom pertama. Nah, kolom 1 kan lebih kecil daripada yang tadi. Jadi ini udah menandakan bahwa sudah benar pekerjaan kita. Nih, ini 264,75. Kalau yang ini 529,5. Jadi sudah cukup. Jadi ini untuk beban hidupnya sudah. Sekarang kita ke beban angin. Mohon maaf, beban gempa. Oke, beban mati sudah, beban hidup sudah. Sekarang kita ke beban gempa. Untuk beban gempa itu sifatnya horizontal, jadi ke kanan atau ke kiri. Nah, yang pertama yaitu kita ke XZ. Kalau XZ kayak gini, jadi beban horizontalnya itu dia ke arah Y. Bentar, kita ke kolom 1. Nah, ini kita blok semua lantai. Soalnya di PPT disuruh di tiap lantai 1, 2, 3 kg beban horizontal. Oke, kalau sudah di blok, lebih mudah daripada yang tadi, insya Allah. Join loads, karena ini terpusat force. Nah, untuk horizontal dari XZ, maka dia force-nya itu Y. Jadi 1, 2, 3. Ini kita ganti quick. Oke, udah semua kan? Udah. Terus kita play. Nah, tidak terlihat soalnya dia ya gitu, ya ke arah Y, nggak kelihatan. Kita bisa ngecek nanti. Terus sekarang ke arah YZ. Untuk YZ, dia beban horizontalnya jadi ke arah X, kebalikannya. Nah, ini kelihatan kan? Terlihat bahwa di sini itu sudah ada beban horizontal 1, 2, 3. Nah, jadi ini kita lanjutin aja. Ya, emang harus lanjutin. Nah, kita blok. Ini arah X. Ini 0. Arah X-nya itu 1, 2, 3. Baik. Kita di add. Play. Oke. Tidak terlihat, tidak apa-apa. Terus kita oke. Nah, kita bisa ngeceknya itu dari XY. Ada bagian XY. Nah, sudah terlihat bahwa sudah ada beban horizontal ini 1, 2, 3 dan beban horizontal juga ini 1, 2, 3 dari dua arah dianya. Oke, kalau sudah, oh ya, ini jadi beban hidup, beban mati, dan beban gempa ini udah semua. Oke, selanjutnya kita save, kita simpan. Save. Analisa struktur. Bikin folder baru. UAS. Unstruct. Ya. Nah. Ini bebas ya nama ini ya. UAS Unstruct. Maaf, typo.
kita save. Udah. Oke, nunggu dulu, sabar. Oke, terus kita analyze, set analyze option. Kita pakai space frame, soalnya dia 3 dimensi, ada X, Y, dan Z. Lalu oke. Lalu run analyze atau F5. Untuk model sama seperti biasa di do not run now. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan oh, udah nggak kelihatan. Oke, di sini udah bisa mengetahui bahwa ada lanjutan. Setelah ini kita bisa menentukan itu tumpuan, ya tumpuan. Caranya display show force atau stress join. Nah, kita pakai yang combination ini. Oke, ini sudah terlihat ya. Enaknya pakai XY ini aja. Nah, ini udah terlihat, di sini juga udah. Jadi berbeda ya. Terus combination berikutnya plus 1E di apply. Oke, yang YZ oke. Terus yang minus 1E. Nah, oke. Jadi kita sudah mengetahui bahwa di sini ada tumpuan, daya tumpuannya. Kita udah bisa menentukan besarannya. Lalu selanjutnya kita juga bisa menentukan gaya dalamnya dengan cara sama seperti biasanya, display, show force, terus frame. Nah, di sini kita bisa show values, play. Ininya apa sih? Combination, dia play. Oh, tidak terlihat. Oh, axial force dianya. Nah, kalau axial force emang tidak begitu terlihat ya, kecil-kecil ini. Terus kalau share 22 dia terlihat. Share 33. Oke, bisa. Versi bisa, momen 22 bisa. Nah, oh ya, untuk momen 22 ini ternyata itu dia di pinggir, di bagian kolomnya. Kalau yang momen 33 dia di bagian baloknya gitu ternyata. Oke, kalau sudah, torsi juga tadi udah bisa dilihat. Nah, oh ya, ini combinationnya kita liatin semuanya, nggak apa-apa. Axial force oke. Share 22 oke, hampir sama sih sebenarnya bentukannya. Versi oke, momen 22 oke, momen 33 oke. Nah, sekarang yang terakhir pakai yang minus 1E. Axial force kecil nggak kelihatan, tapi ada kok, ini ada. Terus share 22 dia terlihat, sangat terlihat. Share 33 oke, bisa. Torsi juga bisa, momen 22 juga bisa, momen 33 juga bisa. Nah, ini aku cuma ngecek yang bagian X, Y. Untuk yang YZ juga bisa. YZ hampir sama sebenarnya, soalnya untuk YZ sama XY, YZ sama XZ itu dia kan ukurannya sama-sama kotak 3,53, satunya 3,53 dan 4 juga 4 gitu. Jadi baloknya itu lurus gitu loh. Ya gitu. Kok balok sih? Ya jarak antar baloknya itu sejajar, lurus gitu. Oke. Kalau sudah, dari langkah-langkah yang lumayan panjang tadi, kita sekarang bisa menentukan, melihat desain hasil penulangan kita. Caranya, desain, terus create ini, view, terus kita pakai AC 11 biasanya. Oke, desain, create
select design combo. Nah, ini kita geser-geser dulu. Udah di OK. Desain lagi, concrete frame design lagi, start design. Bentar. Kenapa nih? Nah, udah terlihat. Ini juga bisa kok di sini. Start design. Mohon bersabar. Nah, ya Allah, memang tulisannya lumayan kecil, tidak begitu terlihat. Oke, tidak begitu terlihat ya. Maka dari itu kita bisa mengubahnya, diganti itu. Nah, ini kan lebih enak kalau melihatnya. Walaupun sama, kecil-kecil, tapi nggak apa-apa, bisa dilihat. Oke, jadi di sini tulangan longitudinalnya itu ini 134, 35, 119. Oke, kita juga bisa lihat per batangnya. Kita pakai ini aja, klik kanan. Nah, ini. Oke kan? Ya. Lihat lebih detailnya bisa di summary sini. Oke. Nah, ini adalah tulangan longitudinalnya. Nah, ini belok-belok semua. Terus gimana caranya mau nyari tulangan gesernya, bisa atau enggak? Bisa. Caranya desain concrete ini, display design info. Nah, di sini. Tulangan geser kan ser. Nah, oke. Ya, ini tulangan geser ini biasanya digunakan untuk sengkang. Oke, sudah seperti ini. Ini bisa dilihat semuanya, bisa. Nah, oke, sudah. Oke. Oke, terima kasih telah melihat video saya, dan semoga apa yang kita harapkan akan terjadi. Amin. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya yang disengaja ataupun yang tidak. Memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.